Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yesaya 11 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tokoh Alkitab yang memiliki hikmat dan pengertian adalah Salomo. Kita bisa baca dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 hingga ayat ke-27. Dikisahkan ada dua perempuan yang ingin memperebutkan anak. Bagaimana Salomo memecahkan kasus tersebut? Salomo mengambil pedang kemudian hendak membagi dua anak itu. Dia tahu bahwa kasih yang paling besar akan mendorong seorang ibu untuk memberikan anaknya untuk tidak dibunuh. Perempuan yang menolak anak dibunuh itu adalah sang ibu yang sebenarnya. Inilah hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Semua orang bisa memperoleh hikmat dari Tuhan, asal benar-benar hidup dalam ketetapan Tuhan, takut akan Tuhan, dan berjalan menurut tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus merupakan roh penolong dalam hidup kita. Salah satu tokoh Alkitab yang memiliki roh nasihat yaitu Paulus. Kita baca di kitab Injil, Paulus banyak mengirimkan surat-surat yang berisikan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat di Galatia, Efesus, di Filipi, di Kolose, dan juga ada untuk jemaat di Korintus. Dan salah satu contoh nasihat Paulus yaitu kepada jemaat di Korintus, yaitu supaya jemaat di Korintus mereka tetap erat, bersatu dan sehati sepikir, karena saat itu jemaat di Korintus sedang ada perselisihan. Jadi Paulus menasihatkan mereka supaya mereka tetap erat, mereka tetap sehati, mereka tetap bersatu. Dan kita kepada jemaat-jemaat juga sekarang, jemaat-jemaat Tuhan di Kanyilsade, kita tetap bersatu, kita tetap mau mendengarkan nasihat-nasihat seperti Paulus menasihatkan jemaat di Korintus. Kita juga mau mendengarkan nasihat-nasihat sebagai orang tua, kita menasihatkan anak. Sebagai anak kita mendengarkan nasihat orang tua, dan juga kita mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Tokoh Alkitab yang memiliki roh keperkasaan adalah Simson. Mengapa? Karena ia selalu mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupannya. Ia memiliki sisi yang buruk, namun pada akhir hidupnya ia tetap mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus. Ia dapat membunuh ribuan orang-orang Palestina dengan mengandalkan Tuhan dan dengan kekuatannya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dalam tokoh Simson ini adalah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Jangan gampang menyerah, jangan gampang berputus asa, karena jika kamu menyerahkan hidup kamu kepada Tuhan, pasti semuanya ada jalannya. Dadah. Contoh tokoh Alkitab yang mempunyai roh pengenalan dan takut akan Tuhan adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dibuat oleh raja itu. Namun mereka bertiga menolaknya karena mereka mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Sehingga membuat raja marah dan mereka dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Lalu ada roh Allah yang menemani mereka sehingga mereka tidak terbakar sedikit pun, sehelai rambut pun tidak. Pengaplikasian dalam kehidupan kita adalah marilah kita takut akan Tuhan, kita melakukan perintah-perintah Tuhan sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh. Oke?